Lonjakan kasus COVID-19 memaksa pemerintah menerapkan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli. Selama masa ini, mobilitas warga dibatasi termasuk sektor industri. Hanya sektor kritikal dan esensial yang diperbolehkan menerapkan bekerja di kantor. Sementara sektor di luarnya wajib menerapkan bekerja dari rumah 100%. Namun 2 pekan berlangsung, lonjakan kasus COVID-19 tetap tinggi. Bahkan menembus 40.000 kasus. Dengan kondisi ini banyak yang mempertanyakan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Hingga kini pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang PPKM darurat atau di-stop. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR Senin 12 Juli memberikan sinyalemen PPKM darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu untuk menekan penyebaran COVID-19. Rencana perpanjangan PPKM darurat tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun ini dan memaksa Kementerian Keuangan untuk memfokuskan ulang anggaran negara pada penanganan pandemi. Tahun ini anggaran kita 1.954, kita perkirakan absorpsi atau penyerapannya akan mencapai 1.929, lebih baik dari sisi prosentase dan secara nominal. Tentu ini sangat tergantung pada kesiapan KL. Makanya tadi Pak Said waktu menyampaikan untuk KL yang tidak mampu belanja dan belanjanya kelihatan mengalami kesulitan, apakah dieksekusi atau dialokasikan untuk penanganan COVID. Ini yang kita lakukan dalam refocusing yang waktu itu sudah disampaikan pada sidang kabinet paripurna minggu yang lalu. Melambatnya tingkat konsumsi masyarakat akan menyebabkan tertahannya pemulihan ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga juga diprediksi akan melambat. Namun juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi membantah isu perpanjangan PPKM darurat. Pemerintah sampai saat ini masih pada rencana awal pemberlakuan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli. Koordinator PPKM darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut. Salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021 nanti. Keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat harus disikapi masyarakat dengan bijak. Selama kita masih saja abai protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 belum bisa ditekan, bagaimana mungkin kita bisa terbebas dari pandemi? Ya baik pemirsa, masa PPKM darurat berlangsung hingga 20 Juli mendatang, namun selama PPKM darurat angka penambahan kasus harian masih saja tinggi. Bahkan penambahan kasus selama beberapa waktu kini di atas 50.000 kasus. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait epicentrum COVID Asia, PPKM diperpanjang. Sebelum kami hadirkan ke perbincangan kita untuk malam ini, tadi kita sudah lihat bagaimana paket pembuka terkait rencana dari skenario PPKM darurat yang kabarnya akan diperpanjang. Dan malam ini di Indonesia Bicara saya sudah tersambung dengan dua narasumber untuk segmen awal ini. Melalui sambungan Zoom call saya akan berbincang dengan, saya sapa dulu ada Pak Heri Trianto, Komput Satgas COVID-19. Pak Heri, apa kabar? Kabar baik Mas Juno, salam sehat. Ya, salam sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah bisa bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, dan saya juga akan sapa ini Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI. Apa kabar Pak Ede? Selamat malam Mas Juno. Ya, alhamdulillah sehat ya. Baik, kita berbincang bertiga malam ini. Kita tahu bahwa ya berita kalau kita cermati memang banyak sekali stressful, depressing gitu ya untuk sebagian orang. Tapi saya ingin membawa obrolan kita malam ini agak optimis. Jadi apapun yang kita bahas itu untuk yang tadi menumbuhkan optimisme, karena kita tahu angka memang terus tumbuh. Jadi kita akan melihat ini dari sisi bagaimana penanganan sejauh ini. Kalau saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, terkait PPKM, kita tahu ini sudah 1 minggu lebih dan nanti 20 Juli batas akhir seperti itu. Kalau Anda sendiri sebagai Ketua Komput Satgas COVID-19, bagaimana Anda melihat evaluasi PPKM darurat selama sepekan lebih ini?
Iya, kita selama ini terus melakukan evaluasi itu hampir tiap hari, bahkan sampai ke level provinsi ya. Oke. Dipimpin juga Pak Luhut gitu, dan kita lihat memang mobilitas yang kita harapkan turun ketika PPKM darurat ini belum sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu. Jadi penurunan masih dalam kisaran 20 sampai 26% penurunan mobilitas, itu yang pertama. Oke. Jadi memang kemudian ini yang menjadi PR, bagaimana kita menekan vektor penularan ini yang manusia ini untuk tetap bisa tetap berada di rumah, dan kenyataannya memang angka penularan hariannya masih cukup tinggi, bahkan cenderung naik ya Mas Dino, di atas 50.000, dan sebagian orang menyebut kita sebagai epicenter baru karena memang tingkat penularannya paling tinggi. Tetapi yang kedua juga harus kita lihat bagaimana testing ini dilakukan juga semakin agresif. Jadi kalau bulan Juni kita testingnya rata-rata 100.000 gitu kan, bulan Juli ini udah 1,5 kali lipat, 150.000 hingga 200.000. Jadi memang ada dua, kasusnya memang secara real meningkat. Nah, kemudian memang ini salah satunya disebabkan oleh testing yang naik. Sebenarnya ini bagus untuk mitigasi risiko ya terhadap penularan, sehingga orang yang tertular bisa kita lokalisir gitu, tidak bepergian dan lain-lain, dilakukan karantina dan seterusnya. Ya, jadi memang angka tinggi, tapi tadi disertai dengan tracing dan testing yang juga cukup tinggi, 2 kali lipat tadi Anda sebutkan, dan ini sebenarnya ada kabar ya baiknya di balik tadi memang angka yang memang tinggi seperti itu. Nah, lalu saya ke Pak Ede. Pak, terkait dengan PPKM darurat ini, Anda melihatnya selama 1 minggu lebih ini, apakah cukup efektif atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kalau berbicara efektivitas PPKM, itu kan pertama tentu kita berharap ada aktivitas-aktivitas yang meningkat, satu untuk menekan mobilitas, yang kedua terjadi proses pengereman sehingga penularan itu tidak terjadi. Yang ketiga, proses deteksi atau testing itu meningkat. Nah, kemudian penemuan kasusnya yang positivity rate-nya itu atau kasus positif kemudian drastis menurun. Nah, apa yang kita temui adalah yang pertama barangkali dari segi mobilitas sudah menjadi penurunan, hanya saja ternyata proses penularan itu terus terjadi. Nah, buktinya adalah positivity rate-nya kita masih 40% dan kemarin menembus di angka 54.000 positif sekian. Betul. Nah, itu artinya kalau tidak efektif sesuai tujuan belum ketemu kan, kira-kira begitu. Nah, kalau bicara, saya kembali ke Mas Heri. Kalau bicara terkait kendala PPKM darurat ini juga banyak dikeluhkan masyarakat di awal, bagaimana mobilitas tadi yang memang dibatasi untuk beberapa sektor. Namun esensial dan kritikal, maksud saya esensial di luar kritikal ya, yang ini yang masih diperbolehkan. Tapi sempat ada ketidakcocokan di lapangan dan juga dengan gagasan yang di awal disebutkan bahwa boleh sebenarnya beraktivitas asal mendapatkan surat jalan seperti itu SPTRP. Anda melihat problem dari PPKM darurat itu sendiri, apa yang paling dirasa 1 minggu lebih ini yang menjadi kendala? Apakah tadi mobilitas yang memang dibatasi, yang banyak pro dan kontra, atau ada hal lain? Mas Heri. Ya, memang sebagian masyarakat itu bisa mengerti bahwa tujuan dari PPKM darurat ini adalah mencegah mobilitas. Tetapi pada saat yang sama memang ada kelompok masyarakat yang memang dia harus bepergian gitu, atau tetap memaksakan untuk bepergian karena berbagai alasan. Nah, ini yang kemudian kita usahakan agar mereka itu cukup bisa mengerti, dan kalau sebagian karena alasannya ekonomi memang cukup berat ya. Kalau pekerja harian mereka nggak ada pilihan selain untuk tetap bekerja. Tetapi memang kita menuntut kerjasama dari semua pihak, dari pemberi kerja di sektor informal sekalipun, untuk kemudian kita sama-sama berkorban. Nah, tadi Pak Ede menyatakan bahwa penurunan aktivitas ini sudah bisa dilakukan, dan kita punya harapan karena vektornya adalah manusia. Nanti ketika aktivitas menurun, pasti nanti akan laju penularan itu akan bisa
turun atau minimal landai lah. Apalagi sekarang penularan varian Delta ini sangat tinggi kecepatannya. Jadi kita seperti berburu dengan waktu. Nah, bagaimana kemudian problem-problem ekonomi yang tidak bisa dihindari ini sehingga orang tetap bepergian? Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan bantuan sosial untuk mereka ya, untuk masyarakat miskin yang terdampak gitu. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak terdampak dengan PPKM darurat ini. Nah, kalau yang skalanya sudah tinggi, memang diberikan bantuan sosial. Tetapi kalau masih bisa bertahan ya, kami menyebutnya ini sebagai bagian pengorbanan kita bersama-sama agar tujuan kita menanggulangi pandemi ini juga membawa hasil. Karena kita juga tidak bisa terus-menerus dengan kenaikan kasus yang terus tinggi ini ketika fasilitas kesehatan kita juga sudah sangat kewalahan. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Ede. Pak, kalau kita bicara mobilitas, ini kan salah satu yang ditekan untuk penurunan angka sendiri. Kita tahu seminggu lebih ini ya mobilitas sudah dibatasi walaupun belum maksimal dan baru per hari ini ditambah lagi beberapa titik. Anda melihat apakah ini salah satu juga akibat dari tadi mobilitas yang memang masih banyak yang masih bergerak dari satu titik ke satu titik, jadi akhirnya angka kita belum turun juga. Analisa Anda seperti apa, Pak Ede? Ada dua persoalan ya. Satu memang mobilitas ya. Kita harapkan mobilitas itu menurun, kemudian interaksi sosial dan apapun bentuknya menurun. Dengan demikian tidak terjadi ketemuan, dengan demikian kasus menurun, kan itu yang pertama. Tapi di sisi lain yang harus diwaspadai adalah sebenarnya ini kita khawatirkan. Virus itu sudah begitu banyak menginfeksi masyarakat kita, gitu ya. Tetapi deteksinya belum dapat. Nah, dengan deteksi ditingkatkan, kita sudah mulai menemukan masalahnya gitu ya. Sehingga sebenarnya angka deteksi ini tadi Pak Heri sudah mengatakan ditingkatkan 2 kali. Kalau dari hitungan kasus aktif yang sekarang sudah di atas 400.000, memang idealnya itu 2 kali dari 400.000 itu sekitar 800.000 per hari. Tapi ini tantangan. Nah, kalau ini ditemukan dengan secepatnya, maka kita bisa menemukan kasus secara dini dan menangani secara dini juga dan tidak menularkan kepada orang lain. Jadi sebenarnya yang kita sedang terjadi ini adalah proses penemuan kasus atau proses penemuan masalah yang harapan ke depan kita bisa segera mencari solusi dan meredakan penularannya gitu. Oke, jadi penemuan kasus tadi berarti kaitannya dengan tracing dan testing ya? Betul. Oke, lalu saya ke Mas Heri lagi, Mas. Bicara tadi kan sebenarnya testing dan tracing sudah ditingkatkan ya, lebih 2 kali lipat dari bulan-bulan yang lalu. Apa yang menjadi kendala lagi untuk kita sendiri agar angka ini bukannya terus naik, tapi at least turun walaupun pelan-pelan seperti itu. Tapi yang kita dapati bahwa semakin hari, bahkan kemarin 54.000 dan ada skenario bahwa kita menyiapkan untuk, tadi saya baca juga di online, 100.000, tapi itu bukan harapan kita. Mas Heri. Iya. Benar, memang testing tadi yang tinggi sebenarnya ini akan sangat bagus ya buat data kita, buat intelijen kita untuk kemudian melokalisir kasus tidak meluas. Itu satu penting. Kemudian yang kedua, pada kenyataannya PPKM ini memang menurunkan mobilitas. Ini terlihat kita dari semua pantauan ya, berbagai macam teknologi yang kita gunakan, baik satelit maupun Facebook Mobility atau Google Mobility, itu memang terjadi penurunan. Jadi itu ada harapan kasus ini tidak naik lebih tinggi lagi gitu. Syukur-syukur nanti akan bisa lebih turun kembali. Nah, testing ini memang perlu terus ditingkatkan. Memang targetnya adalah 500.000 per hari dengan situasi sekarang. Tetapi memang di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Dan kita juga ada keterbatasan juga tenaga tracing maupun testing di lapangan karena tenaga kesehatan kita sebagian juga fokus dengan vaksinasi. Ini memang tantangan yang tidak mudah, tetapi ke depan akan terus diperbaiki sehingga testing ini makin memadai untuk memberikan gambaran yang utuh terjadinya pandemi di Indonesia. Kalau yang saya baca tadi beberapa saat yang lalu Pak Luhut menyebutkan bahwa ada skenario tadi 100.000 bahkan di depan kita sudah menyiapkan untuk skenario 60.000 kasus per hari. Ini seperti apa, Mas Heri? Kira-kira apa sebenarnya yang disampaikan Pak Luhut terkait 60.000 mungkin ke depannya? Ya, saya rasa selama pandemi ini kita selalu menyiapkan berbagai skenario, Mas Juno. Nanti dari Mas D, kalau cerita dari sisi epidemiolog pasti punya beberapa
proyeksi gitu Ya, ya terhadap kejadian ini. Tapi kan di masing-masing proyeksi itu ada variabel-variabelnya. Jadi kalau variabelnya itu A, B, C itu terpenuhi atau bisa dihilangkan misalnya, sehingga proyeksi itu bisa tidak terjadi. Jadi ini sebuah perhitungan normal aja untuk mengantisipasi kesiapan kita juga. Karena dengan 400.000 kasus aktif sekarang, kita bisa bayangkan berapa ratus ribu orang yang sekarang ada di rumah sakit. Ada 100 ribuan lebih. Sementara kapasitas tempat tidur seluruh rumah sakit di Indonesia itu ada hanya 400.000. Yang 100.000 sudah dipakai untuk COVID. Nah tentu saja ini akan menjadi sebuah perhitungan atau simulasi yang kita buat sedemikian rupa sambil kemudian kita berpacu dengan waktu untuk menekan kasus lagi, sehingga kasus aktif berkurang, orang yang harus dirawat di rumah sakit juga terus berkurang. Oke, Mas Heri dan Pak Ede, kita jeda dulu ya, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.